dalam podcast Polri Presisi masih bersama dengan narasumber Ines yang luar biasa. Beliau adalah Kapolda Riau, Inspektur Jenderal Polisi M. Iqbal. Bapak, kita kembali lagi ya. Dimulai mungkin kalau misalnya yang saya sempat ikuti dan saya saat itu, wah ini luar biasa sekali public speakingnya. Mungkin boleh diceritakan ada kisah mungkin bersama dengan rekan-rekan media seperti apa? Humas ini itu sangat penting. Kenapa? Humas menurut saya adalah front office daripada semua entitas, semua organisasi, apalagi kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas kesehariannya dengan masyarakat. Kita ini kan bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda atau dua sisi tangan ini, ada hitam, ada putih. Satu sisi kita harus mendekatkan diri dengan masyarakat, soft approach. Kita harus maksimum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Tapi satu sisi kita harus melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Orangnya sama, contohkan Iqbal harus bersahabat. Mungkin dikenal bahwa Pak Iqbal senyumnya gampang dan lain-lain. Memang itu manifestasi daripada tugas saya. Saya pelayan, to serve and to protect. Kalau publik sudah disenyumin saja mungkin mereka adem, ya kan? Tetapi satu saat ketika kita harus melakukan penegakan hukum, kita harus lakukan penegakan hukum. Nah, Polda Riau, Ines, sudah 2 kali ini. Kebetulan saya baru di Polda Riau, baru 2 tahun 10 bulan. Masya Allah. Waktu pemilu dan saat ini kita ada inovasi kecil-kecilan, inovasi sederhana yaitu menginisiasi lomba karya jurnalis. Jadi seluruh teman-teman media kita lombakan di situ. Intinya kita ingin ruang media dipenuhi dengan pesan-pesan kondusif tentang pilkada. Boleh berkompetisi, boleh bertanding, tapi ingat persatuan dan kesatuan bangsa adalah utama. Boleh kita berbeda-beda, tapi visi dan misi berbeda, tapi aturan-aturan jangan lupakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa sekali lagi adalah hal yang utama. Alhamdulillah mungkin bisa dilihat dari intelijen media bahwa Polda Riau mungkin agak tinggi berita-berita dari itu hampir 10.000 berita berapa bulan ini, karena kita sedikit memaksa teman-teman media tapi kita lombakan. Nah, ini adalah cara kita untuk bekerja sama, dan alhamdulillah saya pesan dengan teman-teman media kali ini tolong tunjukkan rasa nasionalisme. Jangan hanya menunjukkan bahwa off lah atau rating dan sebagainya untuk perusahaan tapi nasionalisme agar bangsa ini tetap aman, kondusif. Dan satu lagi, kita punya ruang media yang luar biasa di situ. Saya baru membangun 91 media center. Baru 91 media center. Hadiah kecil dari Polda Riau. Gitu. Masya Allah, terima kasih untuk inspirasinya lagi. Karena ini jarang, memang bisa dikatakan jarang sekali mungkin Kapolda yang pemikirannya bahwa media itu penting. Ini capaian yang luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh polda-polda yang lain ya, Jenderal. Pasti bisa. Amin. Dan pemirsa, Bapak ini salah satu, bisa dikatakan bukan salah satu sih, memang founding father ya untuk Polri TV Radio yang ada di divisi Mas Polri. Boleh diceritakan Bapak, saat itu seperti apa kok bisa sampai kepikiran pada akhirnya membuat Polri TV Radio? Nah, saya ingin cerita, tapi sekali lagi Ines, cerita ini bukan mengakukan Iqbal, bukan, tetapi ini untuk menginspirasi adik-adik, menginspirasi semua tim Humas, betapa pentingnya Humas bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Karena sekali lagi Humas itu adalah front office, Humas itu adalah wajah. Saya sepakat tadi, seorang Kapolsek. Kalau kita hutan, ibaratnya hutan itu kalau nggak dikemas dengan apik, dengan teori-teori kehumasan, dia tetap menjadi hutan. Tapi kalau sebaliknya, kalau di manage, dikelola dengan baik, dengan teori kehumasan, dia akan menjadi kota yang luar biasa, menyala. Cacing, kalau misalnya tidak dikelola, dia tetap jadi cacing. Tapi dikelola dengan profesional, dia akan menjadi ular naga yang sangat luar biasa. Ini penting. Humas, apalagi backsoundnya
kemasannya dan luar biasa. Yeah. Itu sangat luar biasa. Kita paham bahwa di era informasi teknologi, saya pernah membaca buku, nggak apa-apa ya ini ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Saya sharing gitu. Jawabannya nanti ya. Siap. Informasi dalam buku itu The Third Wave. Yang menulis buku itu Alvin Toffler. Itu seorang futurolog Amerika Serikat yang menulis bahwa kita saat ini berada di gelombang ketiga. Gelombang ketiga itu gelombang informasi teknologi. Ini luar biasa dan merubah dunia. Alhamdulillah kita sudah pada era informasi teknologi. Polri ini sangat dekat dengan masyarakat. Dinamika sosialnya sangat luar biasa, sosial budaya, ideologi dan lain sebagainya, hukum, keamanan sangat beririsan dekat dengan tugas-tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kita harus paham tentang humas ini. Nah, menjawab pertanyaan Polri TV tadi, ketika saya menjadi kepala divisi humas, gedung ini belum begini, Ines. Siap. Belum begini. Begitu ya, Jenderal. Gedung lama. Baik. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan guru-guru senior, ucapan adalah doa. Mungkin tim saya sering mengatakan, doakan saja kita punya gedung bagus, doakan saja kita punya fasilitas TV, ruang conference, war room, ya toh, doakan saja. Saya belum tahu tuh dari mana anggarannya, gimana. Tapi saya selalu mengatakan itu. Suatu saat divisi humas adalah menjadi divisi idola bagi kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, mungkin malaikat mendengar mungkin gitu ya. Dan sepakat nggak? Ya, waktu itu ada waktu saya kepala divisi humas tahun 2019 awal ada insiden Bawaslu. Mungkin Pak Iqbal menjadi newsmaker waktu itu, karena setiap hari saya harus menyampaikan berita tentang kontestasi pilpres yang sangat luar biasa. Alhamdulillah teman-teman dari Asra Internasional menghubungi saya. Pak Iqbal, apa kabar? Pak, panggil saya Mas, apa kabar? Asra Internasional kan head office-nya dulu di Jakarta Utara. Kebetulan tahun 2012 sampai 2014 saya Kapolres di situ. Kapan ada waktu kita ngopi bareng? Suatu kesempatan saya datang ke head office-nya. Waktu itu masih sudah di Jalan Jenderal Sudirman. Saya naik ke lantai berapa itu? Puluhan lantainya, luar biasa head office-nya. Gitu ya, mobilnya bertebar di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, Ines. Nah, terus saya sampaikan, beliau menyampaikan, semua direksi pas ada di sana. Tahu nggak, luar biasa itu. Kenapa Pak? Penyampaian humas, penyampaian Pak Iqbal, pengelolaan humas Polri untuk masyarakat bangsa dan negara. Kalau tidak bisa chaos ini. Kita bagaimana sektor bisnis dan lain-lain. Intinya masyarakat terkesan dengan kinerja Polri. Siapa yang menampilkan? Kan masyarakat tidak tahu, tidak setiap saat mengikut siapa yang menampilkan humas. Alhamdulillah, mungkin saja omongan saya diantar malaikat lewat tayangan TV, breaking news gitu ya. Terus apa yang bisa kita bantu? Saya bilang menarik juga ini Bapak. Kalau mau bantu Polri, tolong bantu humas, sepakat. Singkat cerita, semua direksi sepakat kita bantu humas lewat program sosial corporate social responsibility CSR mereka. Alhamdulillah kita dibantu untuk membangun. Saya lapor Pak Kapolri kala itu, Pak Jenderal Tito Karnavian yang saat ini menjabat Mendagri. Beliau setuju. Ya, singkat cerita terbangun lah. Ya, sayangnya saya tidak belum sempat menikmati. Saya tidak meresmikan waktu itu. Saya alhamdulillah dipercaya Pak Kapolri waktu itu, Pak Jenderal Idam menjabat Kapolda NTB. Tetapi waktu itu kita yang menggambar, kita yang mendesain dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang sudah dinikmati, gitu ya. Dan inilah kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kita menunjukkan kinerja pasti ada jalan. Dan Polri TV
Waktu itu saya juga kepengen, kok kita nggak ada polisi, nggak ada TV sih. Padahal Semua TV minta kita gitu ya. konten yang menarik Iya. di semua TV itu adalah tentang polisi. Betul. Ya, tugas-tugas polisi. Kenapa kita tidak? Ya alhamdulillah, saya paksakan dulu, bukan Polri TV namanya. Oke. Ya saya tidak perlu menyebutkan ya. Iya, baik. Akhirnya bermetamorfosa Polri TV dan hari ini sangat luar biasa. Ya bukan saya pencetus, tapi setidaknya saya ingin mengatakan bahwa saya memang mempunyai niat untuk membangun ini dan juga membangun Polri TV, radio dan lain-lain. Baik. Gitu. Terima kasih. Ini dari tadi saya itu pada saat mendengarkan beliau cerita merinding karena apa yang disampaikan itu ada keyakinan, ada niatan tulus yang memang seperti merasakan bahwa apa yang beliau kerjakan itu selalu dengan hati. Jadi kayak semesta tuh mendukung semua untuk mewujudkan itu semua. Jadi mungkin pesannya adalah kalau bekerja jangan lupa pakai hati, gitu ya. Kalau saya jadi menyimpulkan seperti itu loh. Saya pernah dinasihati oleh sahabat akrab saya. Iya. Nah, Bang, kenapa? Ingat Bang, kalau niatnya baik, dikerjakan dengan baik, dengan harapan yang baik-baik, itu sama dengan kebenaran. Jadi pasti Tuhan akan membimbing. Ya alhamdulillah gedungnya terwujud dan gedung ini bukan hanya membangun fisiknya, tapi full furnish, full IT itu semua dari Asra. Dan hari ini alhamdulillah setelah saya Pak Argo, Pak Edi, Pak Sandi membangun juga, mungkin membangun sistemnya, membangun SDM-nya dan lain sebagainya. Semoga semua kepala divisi humas meninggalkan legacy yang sangat luar biasa. Nanti suatu saat divisi humas semakin kuat. Karena ketika divisi humas semakin kuat, outputnya kepolisian negara Republik Indonesia semakin dipercaya dan cintai oleh masyarakat. Outcome-nya keadilan, rakyat makmur sejahtera, karena aman dan damai, kondusif, itu akan terwujud. Amin. Baik, terima kasih Jenderal untuk kehadirannya di podcast Polri Presisi. Terima kasih sudah sangat menginspirasi. Saya juga terima kasih banyak. Mohon maaf Jenderal apabila ada kesalahan-kesalahan. Dan mungkin kita pamit. Oke. Pemirsa, salam presisi. Thank you.